Puji nama Tuhan, Shalom. Thank you tim worship yang udah ngebawa kita luar biasa. Yang datang minggu lalu, boleh lambaikan tangan? Ya. Jadi tema kita bulan ini membahas tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan betapa kita sangat memerlukan kuat kuasa Roh Kudus karena cuma Dia yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemarin Pastor Agus sudah membahas tentang Are you really safe? Apakah kamu benar-benar sudah merasa aman? Ya. Sedikit recap. Manusia itu cenderung membangun menara Babel. Ya. Di balik semua rencana kita, ujung-ujungnya setiap kita tuh manusia menginginkan namanya kendali. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Terima kasih buat kejujurannya. Terus setelah udah punya kendali, kita mencari identitas kita dari pencapaian. Betul ya? Kita merasa berarti kalau kita sudah berhasil. Betul? Kita merasa menjadi sesuatu ketika rencana kita berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita mau. Dan semuanya itu digerakkan oleh rasa takut sebenarnya. Yang kita buat kebanyakan driven by fear. Babel, bahasa berbeda, manusia terpecah. Tapi Pentakosta, Roh Kudus membuat kita menjadi satu bahasa, menjadi satu roh, dan semua bangsa boleh memahaminya. Roh Kudus membuat kita menjadi anak Allah, dan tujuannya agar kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara kepada satu buah pertarungan yang saya rasa ini gak pernah selesai. Ada yang sama dengan saya? Rasa-rasa ini pertarungan yang tidak pernah selesai. Antara keinginan daging, antara keinginan Roh Kudus. Tahu sebetulnya harus melakukan yang baik, tapi kadang-kadang tarik-tarikan. Betul Bapak Ibu? Kadang kita menang, kadang kita... Nah, Bapak Ibu jawab ya, bukan saya. Kalau saya sih menang terus. Enggak, bercanda Bapak Ibu Saudara ya. Bukan mentang-mentang saya udah berbicara di sini, saya selalu menang. Enggak. Saya juga banyak kalahnya Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa pertarungan ini itu tuh bukan pertarungan dari luar, tapi pertarungannya di dalam hati. Tapi paling enggak saya menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya telah memenangkan satu pertandingan at least hari ini. Yaitu apa? Bisa datang ke tempat ini. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Karena setiap kita mungkin punya latar belakang masing-masing, punya masalah dan beban masing-masing, tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara memenangkan pertandingan ya. Nggak gampang loh untuk datang ke Bekasi ini kan. Butuh visa kan, butuh paspor bukan? Untuk sini kan. Nggak gampang loh untuk masuk ke Bekasi ini, ya kan? Di Jakarta dan Tangerang mungkin matahari satu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di sini mataharinya seorang satu Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak mudah untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu. Jadi kita sadar bahwa semua tuh akan berakhir, apa sih yang menggerakkan flesh dan spirit ini? Saya akan sedikit menyinggung tentang yang namanya budaya Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke budaya bangsa kita yang tercinta dulu. Sorry Bapak Ibu Saudara, saya baru belajar AI, gambarnya agak serem dikit ya. Tapi yang penting bisa terlihat ya. Jadi yang sebelah kiri adalah, ya sebenarnya ini sama-sama budaya. Tapi ini kayaknya bukan di Indonesia ya. Tulisannya plus 62 Konoha Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu plus 62 Konoha ini? Bukan di sini kayaknya. Ya. Banyak banget budaya atau culture yang dimiliki bangsa ini. Yang pasti budaya yang bikin keki itu saat kita lagi berada di jalan. Ada amin? Bukankah jalan itu menjadi salah satu battlefield kita untuk bertarung antara flesh dengan spirit kita, saudara? Belum lagi kalau lagi antrian kita diselak, ya kan? Belum lagi yang tadi Niko, PL kita lihat, ya, memakai setengah jalan
Wih, itu makanya saya senang banget the power of mama tadi itu ya. Dia bisa memblokade jalan. Serasa itu punya dia, Bapak Saudara. Dan orang yang punya sukacita Tuhan, dia malah ketawa, Bapak Saudara. Kalau saya jadi dia sih, udah nggak mood datang ke sini, Bapak Saudara, ya, betul nggak? Apalagi kalau sampai bikin macet dan lain sebagainya. Tapi itulah budaya, itulah culture, Bapak Saudara. Dan belum lagi komen toksik di media sosial. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau bangsa kita yang tercinta ini adalah salah satu netizen yang mulutnya paling budiman. Kalau di atas mimbar nggak boleh ngomong kasar Bapak Ibu Saudara. Semua harus kudus, tertata dengan baik, harus positif. Tapi saya nggak tahan Saudara, toksik. Komen itu paling luar biasa Saudara. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara relate dengan saya apa enggak? Kalau ada konten yang lewat, kita lebih tertarik untuk baca komennya daripada lihat kontennya. Ada yang Bapak Ibu Saudara, kita nyari informasi scroll ke atas, lihat seru banget gitu loh. Betapa kreatifnya bangsa kita tercinta ini. Tapi di sisi yang lain, bangsa kita terkenal dengan apanya? Ramahnya, betul ya? Sopan santun. Selamat datang, welcome. Bukan, welcome itu bukan nama orang Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, gitu ya. Murah senyum gitu, hangat Bapak Ibu, bener gak? Tapi ini hanya dirasakan oleh bule-bule mungkin yang baru pertama kali. Tapi gak apa-apa gitu loh, semua memang kita harus akui adalah sisi-sisi kita ramah, kita hangat saat kita menjamu orang lain, saat kita ketemu orang lain gitu ya, kita mau menyapa. Mungkin kalau di luar negeri orang lebih individualis Bapak Ibu Saudara. Budaya itu bahasa gampang gini loh. Saya pakai bahasa anak TK Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang otomatis kita lakukan tanpa disuruh. Tahu-tahu kita ngelakuin aja gitu. Nggak ada suruhan, nggak ada paksaan, tahu-tahu ngejalanin aja gitu. Contoh, budaya pagi hari kita. Bangun tidur, ku terus. Bohong lu mandi. Ku terus scrolling gitu kan. Bangun tidur kita mungkin ngopi lah, apalah, mungkin ada yang saat teduh berdoa, tapi at least setiap kita tuh bergerak tiap-tiap hari tanpa harus ada instruksi kadang-kadang. Udah menjadi sebuah ritme. Atau ada nggak yang bangun pagi ku terus marah gitu. Karena mungkin masalah yang kemarin belum beres Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bangun tidur bawaannya udah ngomel aja gitu. Ada yang begitu. Tapi itulah yang dinamakan budaya Bapak Ibu Saudara. Budaya itu adalah hasil dari apa yang menguasai manusia. Makanya kalau yang menguasai adalah daging, tentu yang keluar adalah hal-hal yang buruk. Tapi kalau yang menguasai adalah Roh Kudus, tentu adalah yang keluar adalah hal yang baik. The problem is, nama gereja kita apa Bapak Ibu Saudara? Christ culture. Keren banget ya. Gak keren, berat itu loh. Sadar gak? Itu bukan nama keren-kerenan saya yakin itu. Itu iman itu. Ada budaya Kristus di tengah gereja ini. Gampang gak? Bayangin. Gerejamu apa? Christ culture. Bapak Ibu Saudara, orang ekspektasinya, kalau orang udah nama gereja seberat itu, gua ketemu Kristus nih. Yesus datang 2 kali nih udah nih. Bener gak? Ekspektasinya orang itu udah apa? Tinggi banget pasti rohaninya, betul gak? Ini masalahnya, dan ini benar-benar gak gampang, dan ini berat sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kata orang lama kan nama itu adalah doa. Ya udah, kita doain aja supaya kita bisa menghidupi Christ culture ini, amin. Tapi paling enggak ketika Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu datang ke tempat ini, artinya gini, ada budaya, ada tradisi yang lagi mau dirubah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengenakan budaya yang baru, harus melepaskan budaya yang lama. Setiap kita membawa adatnya masing-masing lah, bawa tradisi masing-masing. Ya, tapi izinkanlah Roh Kudus itu betul-betul yang mengubahkan budaya kita
Sehingga kita dikenal bukan sebagai orang yang cuma sekedar rajin beribadah, tapi kita betul-betul memiliki budaya Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi Niko sudah bilang bahwa hari ini saya akan membahas tentang buah roh. Buah roh itu ada 9 rasa, ada 9, dari kasih sampai penguasaan diri. Dan kalau Bapak Ibu tahu, buah roh itu ada di dalam kitab Galatia, pasal? Nah, Christ culture nih. Tahu firman sih, rajinnya, puji Tuhan. Buah roh itu ada di kitab Galatia, pasal ke-5. Tapi sebelum kita membahas Galatia, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas buah roh lebih dalam lagi, saya mau izinkan saya membahas sedikit konteksnya atas keresahan yang terjadi di kitab Galatia. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu itu Paulus ketika menyapa jemaat Galatia di pasal 1, dia itu dalam kondisi yang sangat marah dan menentang dan menegur jemaat-jemaat di Galatia. Karena umat Galatia ini terinfeksi dengan satu virus, Bapak Ibu Saudara. Ngeri banget ya. Ini virusnya sih sejenis virus rohani, Bapak Ibu Saudara. Yaitu gini, ada Injil yang lain. Semua pada terima Yesus. Tapi ada pengajaran bahwa, tapi kamu gak cukup cuma terima Yesus. Kamu harus disunat. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Jadi ada tawaran-tawaran untuk jemaat Galatia itu untuk kembali kepada adatnya orang Yahudi, yaitu memegang hukum Taurat. Jadi singkatnya dia bilang gini, Yesus itu gak cukup. Tapi harus ditambah dengan apa? Hukum Taurat, dan harus ditambah perbuatan baik. Harus ditambah dengan usaha manusia. Inilah keresahan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan siapapun yang menyebarkan berita Injil lain ini, celakalah dia. Jadi hukumannya sangat berat. Oke. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, kepalanya udah mulai ngebul sepertinya ya. Dari tadi Billy ngomong apa sih gitu ya. Apa ini maksud Injil lain? Saya terjemahkan dengan bahasa sehari-hari saya, Bapak Ibu Saudara ya. Injil lain itu ternyata juga berlaku sampai sekarang, sampai detik ini. Saya kasih contoh. Siap Bapak Ibu Saudara ya? Kalau ada Bapak Ibu yang saudara yang merasa seperti itu, mukanya santai aja, tenang aja. Jangan ketawa, jangan apa, takutnya ketahuan Bapak Ibu Saudara. Ya. Pertama gini, pernah nggak kita ada perasaan begini? Kalau aku rajin doa, Tuhan pasti lebih dekat. Kalau aku jarang saat teduh, Tuhan pasti menjauh. Ada nggak pikiran-pikiran gitu kadang-kadang? Jujur, izin ya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Artinya Tuhan itu dekat atau jauh berdasarkan konsistensinya kita. Padahal nggak begitu. Transjakarta aja jauh dekat 3.500. Yesus lebih dari TJ Bapak Ibu Saudara. Mau kita lagi nggak doa, lagi baca kitab atau enggak, dia tuh sudah ada di dalam sini. Itu kebenaran. Amin. Nah, mulai bingung kan? Mulai ngerasa loh, berarti kalau gitu kita boleh bebas dong, kapanpun berdoa, boleh dong kita bolong-bolong Pak Billy ya. Enggak gitu sih. Kalau Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu menerima anugerah kasih Tuhan yang luar biasa, maka kedisiplinan untuk saat teduh, untuk berdoa, bukan lagi sebuah beban, tapi sebuah kesukaan antara kita dengan Tuhan. Udah bukan lagi sebuah tuduhan, Bapak Ibu Saudara. Atau ada nggak pernah begini? Kita pagi-pagi mungkin kelupaan, mungkin doanya buru-buru, tidak berkualitas, mungkin tidak proper lah gitu. Nah terus pada saat siang hari, mungkin di jalan atau di kerjaan kita mengalami insiden gitu. Kita langsung mikir, otak pertama kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara sama dengan saya apa enggak. Wah, jangan-jangan ini karena saya tadi tidak berdoa. Atau tadi saya kelupaan skip baca kitab Galatia pasal 5. Mungkin. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan Injil lain.
tanpa sadar kita menaruh perbuatan kita di dalam keselamatan kita. Padahal kita nggak bisa loh sama sekali. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan, itu basicnya. Aku orang baik kok, pasti Tuhan terima aku. Aku mah nggak seburuk orang lain lah. Kita mah sisi Christ culture lah coy. Asik. Kita mah culture banget gitu ya. Artinya gini, kita lagi mengandalkan moralitas, bukan karya Kristus. Kita berbangga dengan perbuatan baik kita kan. Ketika kita compare hidup kita dengan orang lain, kita lagi keluar dari Injil Bapak Ibu Saudara. Karena Injil gak pernah ngajarin kita untuk compare, untuk ngebanding gak pernah. Injil tuh gak pernah ngajarin bahwa kamu lebih baik daripada yang lain. Kita semua nasibnya sama, amin. Kita tuh Bapak Ibu Saudara tadinya cuma debu yang dikasih napas, dikasih daging dikit lah gitu ya, bisa hidup gitu. Umurnya mentok 120. Habis itu kemana? Ujung-ujungnya. Paling 2 kali 1 Bapak Ibu. Apa nilainya sebenarnya? Nggak ada sebenarnya, nyaris nggak ada nilainya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua ditebus. Bahkan kita bukan hanya ditebus, tapi kita diangkat derajatnya menjadi anak Allah. Kita bersyukur nggak akan hal itu? Masih bersyukur nggak? Atau kita ngerasa, Pak, aku udah biasa denger itu sih. Coba dong kasih yang lebih keras lagi. Wih. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus balik ke fondasi. Karena kalau fondasi ini kita nggak lakukan, percayalah, kalau mau berusaha apapun, ujung-ujungnya kosong lagi. Aku lagi kering nih perasaanku. Pastor Agus. Gimana Pastor ya? Tolong kasih tahu dosa-dosaku Pastor. Dia mah senang banget, banyak dosa-dosa lu katanya gitu. Jadi gini, ngukur Tuhan pakai perasaan. Kering, basah, kering lagi, basah lagi, kering, basah. Lu jemuran, bukan bener juga tuh jemuran ya. Kayak jemuran aja kita. Kita ini anak Allah loh. Amin. Kita nggak dipengaruhi oleh hal itu semua. Jangan biarkan perasaan kita menggiring kita untuk mengikuti kebohongan yang iblis taruh dalam kehidupan kita. Karena perasaan kita itu nggak selalu valid kok. Nggak selalu. Perasaan kita cuma untuk sebuah sinyal aja. Kalau memang kita lagi takutan, yaitu untuk kita berjaga-jaga untuk supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau teman-teman ngerasa khawatir, itu berarti, oh kenapa Tuhan kau kasih aku khawatir? Ya khawatir ini adalah bahan untuk kamu bakar di altar nanti hari Minggu. Tuhan aku nggak bawa apa-apa. Ada, khawatirmu bawa aja bakar. Aku senang nyimbau itu. Oh gitu. Terus ditukar sama apa Tuhan? Ya janji Tuhan lah. Amin. Itu fungsinya. Ini pertarungan juga ya. Biasa yang dihasilkan daging itu pasti apa? Keinginan daging ya, keinginan diri sendiri. Pokoknya aku, semua tentang aku dan aku. Di situ ada dosa, di situ ada kecemasan, ada kemarahan, ada perselisihan, ada kepuasan sesaat, ada hidup tanpa arah. Ini ngeri loh yang terakhir loh. Kalau yang tadi kan kayaknya aku enggak, aku udah bebas gitu ya. Tapi ini ngeri loh. Yang terakhir, hidup tanpa arah. Maksudnya apa sih Pak? Ya saya mah hidup mah yang penting mah gini-gini aja cukup lah Pak Billy gitu ya. Saya mah yang penting udahlah. Yang penting udah ada income, udah ada pekerjaan yang ya meskipun belum sampai jadi CEO sih Bapak Ibu Saudara ya. Tapi oke lah gitu. Yang penting saya mah datang ke ibadah minggu, datang pulang pergi, nggak usah dijemput nggak apa-apa gitu misalkan, atau dijemput ya kayak jalangkung aja lama-lama. Cukup lah gitu. Udah nanti pulang aktivitas lagi, hidup kayak biasa lagi lah gitu. Jadi nggak ada arah yang jelas. Padahal ketika Tuhan menebus kita dikasih tujuan nggak? Iya. Dan seringkali kita melewatkan tujuan itu. Tentu saja kalau Roh Kudus itu memproduksi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak pernah netral. Yang netral mungkin nanti pada saat pilpres. Ada tuh biasanya muncul-muncul yang netral tuh.
Tapi gini, kebenaran adalah gini, kita selalu sedang dipimpin oleh sesuatu. Coba bilang sama kanan kirinya, kamu lagi dipimpin sama siapa? Siapa dipimpin siapa? Coba tanya. Yang mimpin siapa di antara dua ini? Hari-harimu. Benarkah Roh Kudus atau daging? Gitu loh. Dan kita belajar bahwa setiap hari kita dipimpin oleh sesuatu. Ya. Dan saya berhubung saya penjual kue yang di bawah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya membawa buah. Siapa yang suka jeruk? Ini banyak yang suka ya. Siapa yang suka buah? Yang enggak bertobat. Karena saya tahu ada beberapa orang yang tidak suka buah dan sayur. Mana yang lebih menarik? Ini? Emang ini zaman AI ya? Ini buah AI loh ini. Ya kan? Ini buah AI loh ini. Kita seringkali Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kayak berbuah. Tapi kita berpotensi jadi ini. Luarannya cantik, dibungkus hal yang rohani. Wih, rajin bener ibadahnya. Rajin kali pelayanan kau tiap minggu. Tapi kalau sifatmu nggak berubah, dosamu masih sama. Ini. Kita nggak bisa tutupin Bapak Ibu Saudara. Dengan kedisiplinan kita, dengan kerajinan kita nggak bisa tutupin. Kelihatannya bisa berbuah, tapi nggak selalu buahnya itu buah yang benar Bapak Ibu Saudara. Setuju nggak? Apa ada yang udah ngerasa pede, saya udah berbuah banyak gitu. Kelihatannya berbuah, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Kelihatannya rajin ikut Tuhan, tapi ketika ketemu orang nggak mau bagi hidup. Pertanyaannya dua, nggak mau bagi, apa emang nggak ada hidupnya? Nggak bisa enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar ada hidupnya dalam diri kita pasti akan share. Kita akan cerita, amin. Kita akan cerita kok, kita akan sharing. Minimal kalau orang ini belum Kristen atau apa, kita bisa tanya kabar, kita bisa bahas topik-topik tertentu, sehingga mengarahkan kita kepada kehidupan. Jadi penting juga sih, saya juga sampai saat ini masih scrolling Bapak Ibu. Biar relate nih sama kayak orang-orang kayak Mike gitu ya. Kalau ngobrol biar nyambung gitu sama Yabes. Biar topiknya tuh nyambung gitu loh. Kalau ngobrol jadi kita nggak ngebleng-bleng amat gitu, tahu lah. Gini-gini tahu lah, dikit lah. Nggak tahu kan Bapak Ibu Saudara? Nah, kurang scrolling. Oh salah ya, salah enggak. Saya cuma tahu itu sebagai sebuah knowledge aja untuk tahu bahwa dunia itu lagi mengarah kemana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tahu ketika kisah Roh Kudus dicurahkan, ya, jemaat mula-mula itu diubahkan nggak? Betul ya? Entah kenapa ya, 9 rasa buah roh di Galatia 5 itu sejajar inline dengan karakter gereja mula-mula loh. Luar biasa ya. Jemaat mula-mula mereka ngapain? Mereka berbagi loh, mereka sharing loh. Mereka semua tiba-tiba nggak egois aja gitu. Saya sih belum membaca bahwa dia tuh harus ikut kelas pemuritan dulu, harus ikut segala macam. Enggak, tiba-tiba Roh Kudus tercurah, tiba-tiba mau berbagi hidup aja gitu loh. Tiba-tiba jadi senang apa? Memuji Tuhan. Tiba-tiba jadi senang apa? Hidup dalam kesatuan, bertumbuh bersama, peduli sesama, hidup benar, bertekun, hati yang diajar, tertib. Bapak Ibu Saudara, luar biasa nggak Roh Kudus ketika tercurah? Nggak ada dipaksa, tapi tiba-tiba jadi budaya. Keren ya? Artinya gini, kalau kita udah mulai rasanya agak-agak maksa untuk hidup benar, nah mungkin Roh Kudusnya kurang diajak main. Diumpetin Roh Kudusnya nih kayaknya nih, curiga nih. Cuma dibawa pas hari Minggu nih. Bawa Bapak Ibu Saudara, ya. Setiap hari kita, penuhi diri kita dengan Holy Spirit, karena tanpa dia, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Amin.
Dan kita betul-betul belajar bahwa ternyata buah itu adalah hasil, bukan usaha. Gimana cara membedakan ini Bapak Ibu Saudara? Izin ya Pak Simon ya. Coba dicium dulu Pak. Cium dulu baunya. Yang asli mana Pak? Yang ini asli Pak. Hah? Yang bener nih Pak? Yang inilah ya. Coba Bapak buka lah Pak. Buka Pak. Aman Pak. Enggak lagi puasa kan Pak? Oh enggak ya. Oh betul juga ya. Ini kan Christ culture ya. Hidupnya kan puasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Wih, muncrat tuh Bapak Ibu Saudara. Wangi kayak apa? Coba kasih sebelahnya Pak, kasih cium Pak. Ini wangi apa Dek? Nggak ada wangi apa-apa. Buah tuh nggak pernah dipaksa untuk promosi. Buah tuh otomatis tercium. Otomatis aja tercium. Silakan dimakan Pak. Boleh Pak. Tanggung Pak, masa buat saya lagi Pak. Dengar khotbah tentang kesabaran. Pulang dari sini, Tuhan, aku komitmen, aku mau sabar, betul nggak? Biasanya terjadi udah tahu kan, baru pulang apa yang terjadi tahu kan? Ngerti kan? Jangan pura-pura nggak tahu. Langsung diuji ke kesabaran. Kita coba pakai effort kita kan, mau sabar. Oke, hari satu mungkin berhasil, hari kedua masih Pak Billy, saya merasakan kuasa Roh Kudus masih bergetaran di saya. Wah, iya oke. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-30. Dadah, gak kecium lagi. Berhenti berusaha untuk sabar. Sadari bahwa gini, Tuhan udah sabar duluan sama kita. Amin. Coba. Anda buka HP Anda selfie coba ngaca. Lihat muka Anda kayak apa itu. Orang kayak kau ini masih dikasih Tuhan ini. Hah? Masih disabarin oleh Tuhan loh. Yang tukang ngomel, yang tukang berantem, yang tukang apa lagi? Pokoknya Bapak sebutkan lah tabiat-tabiat kita yang buruk-buruk ya. Nanti saya takutnya dikira menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ngaca, siapalah yang orang yang mau sabar sama kita? Ada Pak, pasangan saya. Saya curiga terpaksa itulah. Jangan kepaksa dia karena udah ada cincin kawin aja. Tapi buah roh itu nggak pernah dipaksa. Nggak pernah dicoba ngeden-ngeden gitu ya. Kamu mau ngasih, lama-lama getar kan. Teriak juga dia, ngeluarin kata-kata kasar. Ya kan? Siapa yang di sini udah coba berkali-kali? Gagal lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, tahu nggak ciri orang berbuah dengan buah yang kosong ini? Bobotnya lebih berat yang mana? Yang mana? Mulai tahu nggak kenapa hidupmu terasa berat akhir-akhir ini? Jangan-jangan lagi keluar buah. Jangan-jangan Roh Kudus lagi menghasilkan buah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup terasa berat, dicek. Salah satu indikasi tanda orang yang fruitful, hidupnya tambah berat. Masih mau buah ini, masih mau pura-pura ini, cantik ini luar ini loh. Nikmat kali pas engkau gigit, muntah. Di sini saya yakin yang bisa gigit ini cuma John kayaknya. Saya percaya kekuatan giginya soalnya. Dan buah tidak pernah dinikmati oleh diri sendiri. Mana ada pohon menikmati makan buahnya sendiri gitu. Pernah lihat Bapak Ibu Saudara? Kasih tahu saya nanti saya viralin, saya bantu. Gak pernah lihat loh, betul gak? Namanya buah itu pasti yang nikmatin siapa? Orang lain. Jadi ketika engkau mendengar khotbah tentang buah, jangan otakmu isinya uang-uang terus. Jangan otakmu isinya berkat-berkat terus. Tuhan mau menghasilkan pribadi Roh Kudus, culture Roh Kudus untuk orang-orang di sekeliling Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan dong. Luar biasa Tuhan kerja.
Pak Billy nanti saya makan buah dari mana Pak? Nih, ada namanya hukum tabur tuai. Kalau engkau berbuah, engkau juga akan nikmati buah dari orang lain kok, bener gak? Pasti, gitu loh. Tapi jangan pernah mencoba untuk menikmati buahmu sendiri, karena buahmu itu dinikmati orang lain. Jadi, kalau effort Bapak Ibu Saudara, rasa-rasanya, kalau lagi sendirian ya, kok saya dari dulu gak pernah menikmati diri saya sendiri sih. Lagi motoran, lagi duduk di angkot. Kok saya tidak pernah menerima jerih lelah saya sendiri, saya nggak pernah membahagiakan diri saya sendiri sih. Oh, kabar baiknya di Christ Culture bilang, hidupmu sedang OTW berbuah, brother. Karena ciri culture Yesus tuh mati supaya buahnya bisa dinikmati banyak orang. Amin. Itu cirinya. Ketika kita semakin habis, malah yang lain hidup. Ketika engkau habis, yang lain hidup. Ketika engkau habis, kantormu hidup. Ketika engkau habis, kampusmu hidup. Ketika engkau habis, pernikahanmu hidup. Halo yang udah menikah, saya sih masih baru Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya belajar sih tips mempertahankan pernikahan. Jawaban di bawahnya mati tulisannya. Ya mati lagi gitu ya, tiap hari ya, ganti-gantian aja kita. Ntar dia hidup lagi, ntar saya bangkit, jadi zombie. Bener tuh yang keinget kan yang khotbah pagi Gideon itu. Saya mengalami itu hari-hari itu. Ntar mati, ntar bangun, ntar mati, ntar bangun. Tapi itu dia, itu prinsip. Itu prinsip. Sukses di mata Tuhan itu ketika hidupmu berbuah. Itu arti kesuksesan yang sebenarnya semua. Dan kalau dunia sukses itu dengan usaha, kita dengan karya salib Kristus, itu bedanya. Tahu brand ini? Wah, ini pengguna mobil yang lain nih mulai berteriak nih. Kenapa brand ini gitu ya? Ya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya sih search ya, bahwa Toyota ini pemegang brand terbesar di seluruh dunia dari tahun 2020 sampai 2025 loh. Padahal kompetitornya kita lihat di jalan banyak banget ya. Betul nggak? Yang lebih keren banyak nggak? Yang lebih inovatif banyak nggak? Yang lebih futuristik lebih banyak nggak? Fitur-fitur tombol-tombol makin banyak lebih banyak nggak? Lebih banyak. Tapi so far dia berubah. Dia bisa bertahan sampai detik ini. Karena apa? Toyota mengubah culture. Dia fokus kepada budaya yang ada di produksinya dia, di timnya dia. Dia nggak fokus untuk mengiming-imingi hal yang luaran. Dia fokus kepada ketahanan. Betul? Dia fokus kepada build quality-nya. Yang lebih canggih banyak. Tapi kalau yang mau diajak tempur, kalau Bapak Ibu punya usaha, pasti kepikiran brand ini. Mau diajak tempur kayak apa? Kakinya udah kayak badak. Gitu. Dan budaya yang pertama, ini namanya budaya Kaizen. Ya. Budaya untuk memperbaiki diri terus-menerus. Jadi dia nggak pernah merasa udah baik, merasa udah oke, tapi dia ngapain? Dia apalagi yang terus diperbaiki ya. Itu culture Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, budaya namanya, nah ini agak susah Bapak Ibu saya, namanya Genchi Genbutsu. Nah kan udah kayak jurus Naruto tuh. Artinya tapi lucu banget ya, artinya sebenarnya gini, sebenarnya belusukan artinya gitu loh. Pergi dan melihat langsung persoalan yang ada di lapangan, itu culture Toyota. Dia nggak ngelihat dari orang gitu ya, nggak lihat berita-berita dari mana-mana. Dia turun ke lapangan, dia melihat budayanya. Dia peduli dengan produknya, dia peduli dengan orangnya. Dan yang terakhir adalah budaya Jidoka. Budaya Jidoka itu adalah budaya respect terhadap orang. Dan meskipun pabriknya itu sudah mengalami otomasi dengan mesin, tapi tetap mengandalkan juga sentuhan dari manusia. Tetap ada orang di pabriknya Toyota. Jadi, gereja kita ini nggak akan berubah hanya karena banyaknya program. Tapi karena Roh Kudus yang betul-betul mengubahkan culture setiap orang yang di dalamnya. Amin. Jangan terjebak dengan hal yang luaran. Tapi kita fokus sama-sama bereskan apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam dirimu.
Saya sampai detik ini mempercayai bahwa Tuhan memberkati saya. Bukan karena saya berusaha mati-matian untuk mengejar kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berusaha untuk taat Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha menyelaraskan hidup saya dengan firman Tuhan. Apalagi dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara. Kelihatan. Mana pelaku, mana pemain. Di dalam pernikahan gak ada yang bisa ditutupin. Kita udah sama-sama tahu masing-masing. Betul begitu istriku yang tercinta? Kita udah melihat satu dengan lain. Gitu. Dan gak ada yang bisa ditutupin. Mau gak mau, itu udah bukan menjadi sebuah opsi. Saya harus pegang firman Tuhan dan saya harus menghidupinya. Saya gak mau hidup saya itu beda. Antara hidup saya yang di depan mimbar dengan yang ada di rumah. Nanti kalau mau cek, coba diskus sama istri saya. Nah sekarang saya mau mulai masuk kepada satu tokoh ini Bapak Ibu Saudara ya. Tahu Raja Ahab gak? Di samping istana Raja Ahab, itu ada kebun anggur Bapak Ibu Saudara. Dan kebun anggur itu yang punya namanya Bang Nabot. Bang kan? Ya terserah lah mau pakai Mas Pak gitu ya. Pokoknya Nabot gitu. Nabot ini adalah pemilik dari apa ngomongnya ya? Tanah warisan kali ngomongnya ya. Tanah warisan dari tanah pusaka dari nenek moyangnya. Gitu. Dan satu ketika si Ahab ini tertarik dengan kebun anggurnya karena dekat banget sama istananya gitu ya. Dan Ahab itu pengen banget kebun anggur si Nabot ini. Dan dia bilang begini. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel. Di samping istana Ahab, Raja Samaria, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Nabot bukannya gengsi, Nabot bukannya sok jual mahal, tapi menjaga tanah pusaka milik nenek moyang itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan, tanah warisan leluhur itu nggak boleh dijual. Ahab sudah pengen banget. Singkat cerita, Ahab ini benar-benar bikin skenario sama istrinya, namanya Isabel. Dia fitnah si Nabot ini. Dia bikin skenario yang terstruktur. Sampai akhirnya Nabot ini mati, Bapak Ibu Saudara. Kebun anggur di mata Nabot itu bukan cuma sekedar kebun Bapak Ibu. Tapi kebun itu bicara tentang identitas rohaninya Nabot. Dia mempertahankan itu. Dia nggak mau dibeli dengan uang. Dia nggak mau dibeli. Ini sekelas raja loh. Kira-kira kalau raja mau menggusur rumahmu, kalau presiden deh misalnya kita tiba-tiba pengen digusur, nilainya akan kecil atau besar Bapak Ibu Saudara? Hah? Pasti besar Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Tapi Nabot menolak. Karena dia lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan fun fact-nya Bapak Ibu Saudara, arti kata Nabot adalah fruitful. Wow. Ini orang berbuah ternyata. Orang yang berbuah itu mampu menahan godaan ternyata. Mampu hidup di dalam identitas rohaninya. Orang yang fruitful, orang yang berbuah, tidak peduli apa kata orang. Semenggiurkan apapun tawaranmu, sampai dagingmu bergetar pengen sebenarnya. Pernah gak sih ngalamin itu? Ada tawaran gitu, menggiurkan banget gitu loh. Tapi hati kecil kita bilang kayak, aduh ini menyalahi aturan nih kayaknya nih kalau kita ikutin nih.
Wah itu gak mudah loh Bapak Ibu Saudara loh. Betul gak? Tapi Nabot, orang yang fruitful ini, betul-betul menjaga dengan sangat kuat identitas yang Tuhan berikan. Jadi ciri-ciri orang yang fruitful Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu punya integritas. Dia nggak pernah kompromi. Dan dia itu pasti faithful atau setia, tetap taat sampai akhir. Orang yang berbuah itu lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Kita kadang-kadang ya, bisa-bisanya loh, pernah nggak lagi ngobrol nih, pulang kita kepikiran sampai tengah malam. Tuh orang tersinggung nggak ya? Tuh orang ngomong apa ya? Saya salah, pernah nggak gitu bagus? Cuma ngobrol loh, pulang kita kepikiran loh. Bisa sampai besoknya kita overthinking loh. Kita olah lagi. Oh dia tega ya ngomong gitu ya. Padahal mungkin maksudnya dia bercanda gitu loh. Tapi kita kepikiran terus, kita dengerin apa kata orang. Terus yang terakhir, orang yang fruitful itu punya conviction. Artinya gini, berdiri teguh walaupun sendirian. Nabot itu sendirian Bapak Ibu Saudara. Gak ada temennya. Tapi dia stay, dia mau taat. Apapun yang terjadi, gue gak mau jual. Dia bilang, sekalipun aku harus mati, aku gak mau jual. Aku gak mau jual kedisiplinan rohaniku dengan dumb scrolling. Scrolling terus sampai habis. Hilang waktu sama Tuhan. Gak gitu. Orang yang fruitful gak akan menukar sesuatu yang rohani dengan yang dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita mulai masuk ke dalam permasalahannya. Udah pengen ya hidup berbuah, pengen pasti dong ya, udah mulai timbul lah ya. Kayaknya keren kali ya orang hidup berbuah itu ya. Kayaknya menyenangkan hati Tuhan gitu. Tapi masalah gini, kita ada masalah bersama nih kayaknya nih. Ya kita sama-sama klarifikasi dulu nih ya. Dengar khotbah udah, berusaha praktek, gagal, ulang lagi, dengerin lagi, berusaha praktek, gagal, denger khotbah lagi, terus aja sampai Tuhan Yesus datang. Ada yang ngalamin hal itu dengan saya? Apa saya doang tempat ini? Dengar udah banyak gitu ya. Berusaha abis ini mau berbuah, mau menyenangkan hati Tuhan. Gagal, ulang lagi. Saya tahu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan berbagai macam banyak beban. Dan saya juga tidak akan menasehati harus begini, harus begitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Saya punya conviction, saya punya keyakinan bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan dibuat tidak akan tahan hatinya saat lagi keluar dalam rencana Allah. Lebih enak begitu apa lebih enak dikhotbahin Bapak Ibu Saudara? Lebih enak diatur sama Roh Kudus kan, betul gak? Udah tahu nih. Aduh kayaknya tadi omonganku menyakiti deh. Tandanya apa? Roh Kudus kan lagi hidup tuh. Oke aku harus perbaiki deh. Aku tahu nih apa yang benar, tapi terasa berat untuk dilakukan. Tapi aku mau deh. Roh Kudus itu kan lebih terasa lebih real, lebih nyata. Mengarahkan setiap area dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 5 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Yuk 1, 2, 3. Karena aku ibarat pohon anggur dan kamulah cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu denganku dan aku tetap bersatu denganmu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wow, betapa kita tiap-tiap hari harus bergantung dengan siapa? Allah loh. Saya hari-hari juga lagi melatih diri saya. Ketika ada dalam satu kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang agak tertekan, saya teriak dalam hati saya, Tuhan tolong aku. Tolong Tuhan. Ini kalau saya ikutin flesh saya, daging saya, bisa berantakan semuanya. Tapi saya menjerit di hati saya, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, buah itu mulai keluar. Tanpa saya harus paksa-paksa. Saya cuma menjerit, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku gak bisa lepas darimu.
Terakhir Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 itu tidak pernah mengajarkan kita menghasilkan buah dengan usaha, tapi dengan tetap tinggal di dalam Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus itu bukan hanya menyelamatkan, tapi memberi rohnya untuk mengubah kita. So, buah bukan lagi menjadi target utama, tetapi buah adalah hasil dari apa? Hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Kurang yakin sekali lagi, hubungan. Hubungan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan agar kita lebih berbuah, bukan sih. Karena memang Tuhan yang pengen, karena Tuhan yang mau. Dan Bapak Ibu Saudara ketika ngerti ini, itu namanya pertarungan yang tadi saya dibahas di awal, flesh, daging, lawan roh itu, pelan-pelan tensinya akan turun. Udah nggak lagi gontok-gontokan lagi. Karena Bapak Ibu sadar yang terpenting adalah buru-buru cari sumbernya. Buru-buru cari Kristusnya. Bisa lagi terdesak, cari Kristusnya. Cari Yesusnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ingat tentang Yesus, Bapak Ibu tahu. Kalau dia bisa ngasih tips, kenapa dia bisa sampai stay sampai kayu salib? Saya yakin rumusnya cuma satu, betul nggak? Karena dia tetap terkoneksi sama siapa? Bapa kan? Betul kan? Dan hidup Yesus berbuah nggak? Sangat berbuah. Teladan yang paling indah dalam kehidupan yang berbuah adalah Kristus. Dan Kristusmu itu aja sampai harus mati loh untuk berbuah loh. Masa kita nggak mau mati? Kita mati untuk kita menikmati kebangkitan bersama dengan Kristus. Amin. So, saya benar-benar berdoa, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, menghasilkan jangan buah seperti ini, Bapak Ibu, ini kosong. Tapi menghasilkan betul-betul ketika dikupas, kecium baunya. Gak heran, ketika kita biasanya makin rohani, orang sekeliling kita, terutama keluarga kita, biasanya nuntut. Mana lu? Katanya lu pelayanan, tapi kelakuan lu kayak jawab sendirilah itulah. Jadi buat teman-teman yang pelayanan, buat teman-teman yang mau melayani Tuhan, jangan heran kalau akan ada namanya tuntutan. Karena apa? Mereka tuh bukan maksud untuk mau menyerangmu loh. Jangan salah loh. Berkali-kali saya ketemu orang yang betul-betul akhirnya jadi mundur karena terima begituan. Gak nyaman loh dituntut begitu, betul gak? Tersinggung gak kita? Wah, kita balas kan, daripada lu. Wah, gitu kan, malah jadi balas-balasan gitu loh. Mereka tidak serang menyerang kamu. Bisa gak ngeliatnya hal yang sama ya? Mereka lagi lapar akan buah. Mereka lagi pengen apa? Terima kasih Yesus lewat diri kamu. Gak heran, makin rohani makin dituntut. Tapi jangan anggap itu sebagai sebuah tuntutan, amin. Tapi emang karena dunia ini jiwa-jiwa di luar sana lagi sedang apa? Kelaparan akan kasihnya siapa? Tuhan. Saya undang tim musik untuk maju. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa betul-betul supaya Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Mengubah semua budaya yang salah. Dan menyingkirkan semua buah-buah palsu dalam kehidupan kita. Dan kita mulai menghasilkan buah yang kekal, buah yang nyata. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama.
Kami perlu Kau, Roh Kudus. Gereja ini penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berbuah karena melekat dengan-Mu Tuhan. Mari jemaat Christ Culture kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Terkoneksilah dengan pribadi yang sangat lemah lembut, yaitu Roh Kudus. Sampaikan segala sesuatunya kepadanya. Dan inilah waktunya Bapak Ibu Saudara, untuk Roh Kudus memulihkan segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak cuma ngerasa Tuhan, tapi kami yakin Yesus ada di tempat ini. Dengan sangat yakin Roh Kudus ada di setiap hati kami. Dan kami sedang percaya bahwa Roh Kudus lagi bekerja menggarap setiap hati setiap kami. Buat setiap kami yang berkata, Tuhan ini berat, aku gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan berbisik dalam hatimu yang lemah lembut. Dengan nada yang paling lembut dia bilang, tahan sebentar lagi nak. Aku mau menghasilkan buah dalam kehidupanmu yang akan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi Tuhan, sampai kapan? Aku gak sanggup Tuhan, aku gak mampu. Suara yang lembut itu berkata lagi dan lagi. Ada aku nak. Aku mau berjalan bersama denganmu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanyalah ketika kami mengandalkan pribadi Tuhan dan karya salib Tuhan. Kami gak mau jual kebun anggur kami Tuhan dengan apapun. Dengan apapun yang dunia tawarkan. Kesibukan yang dunia tawarkan kami gak mau tukar itu Tuhan. Terlalu mahal karya salib Kristus untuk kami tukar dengan hal-hal dunia. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, transformasi budaya sedang terjadi di gereja ini. Kebangunan rohani sedang terjadi di tempat ini. Dan buah-buah sedang lagi dihasilkan. Dihasilkan lagi dan lagi. Sampai seluruh orang boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan lewat setiap hari. Kami siap Tuhan untuk hidup berbuah. Kami siap Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bangga, kami terlibat di dalam proyek rencana Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati setiap jemaat di tempat ini. Jadilah memproduksi buah-buah Roh Kudus. Jadilah orang-orang sekitarmu boleh melihat kekudusan Kristus dimanapun kamu ditempatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk berbuah boleh sama-sama katakan. Amin.